Kami memilih tema menjaga mental sehat. Setelah tema ini diterima oleh panitia dan poster sudah disebarkan, saya berpikir rasanya tidak tepat, Dr. Sa'liung, menjaga mental sehat. Ada 3 kata menjaga mental sehat. Iya, kalau mentalnya sudah sehat dijaga. Apa mesti kita ini mental kita sehat semua? Jangan-jangan mentalnya juga masih sakit. Lama sekali, kurang lebih 50 tahun yang lalu, pada waktu saya masih menjadi mahasiswa, saya mendengar seseorang memberikan uraian yang sampai sekarang saya tidak lupa. Dan saya senang untuk mengulangi perumpamaan itu. Kalau seseorang itu jentiknya ini bengkok, nggak bisa diluruskan, dan dia mempunyai fasilitas cukup, dia akan berusaha keras untuk mencari dokter yang bisa meluruskan jentiknya ini. Dia akan pergi sampai ke ujung dunia, begitulah istilahnya. Tetapi kalau mentalnya bengkok, kadang-kadang seseorang tidak bisa menyadari. Sekarang mungkin perumpamaan itu tidak relevan. Itu 50 tahun yang lalu. Sekarang yang dicari untuk diluruskan itu bukan jentik yang bengkok, hidung yang pesek. Dan tidak usah pergi ke Korea. Tetangga dekat kita ini populer untuk bikin hidung mancung, sehingga banyak sekali tour dari Indonesia, baik yang muda maupun yang sudah lanjut usia, untuk memancungkan hidungnya. Tetapi mungkin kalau mentalnya kurang mancung, siapa yang bisa menyadari? Ibu, bapak, dan saudara, kalau saya tidak salah ingat, pada waktu saya masih pernah atau masih belajar di psikologi, kalau Anda sedih, menangis, jengkel, marah, dendam, sebetulnya itu adalah mental yang sakit. Hati-hati. Sedih, patah semangat, merasa sendiri, marah, jengkel, tidak nyaman, emosi yang meluap-luap, sebenarnya itu adalah sakit. Kalau dikatakan sakit jiwa, mungkin kaget ya. Masa saya sakit jiwa? Maka lebih baik disebut sakit mental. Tetapi harus sembuh. Kalau kemarahan, kebencian sering-sering muncul, dan kalau muncul itu menjadi seseorang merasa lega. Kemarahan, kebencian, kejengkelan sering muncul. Maka bukan lagi jiwanya yang sakit. Jiwanya sudah lain. Lain dari umumnya manusia. Orang ini punya kelainan jiwa. Tidak hanya sakit jiwa. Tetapi pada saat Anda sedih,
jengkel, marah, iri hati, merasa putus asa, patah semangat, itu pun sakit jiwa. Sekalipun belum menjadi kelainan jiwa. Tetapi kalau tidak disembuhkan, terus-terusan sedih, terus-terusan mengeluh, terus-terusan jengkel, terus-terusan timbul kebencian, itu menjadi jiwa yang lain. Saya berpikir keterangan itu, penjelasan itu similar dengan pandangan agama Buddha. Kalau di psikologi modern itu dikatakan sakit jiwa, dalam psikologi Buddhis disebutkan bahwa kotoran batin itu terpancing keluar. Kalau kotoran batin itu terpancing keluar, timbullah reaksi. Reaksi yang membuat mental kita sakit. Dan mental yang sakit itu mental yang tidak sehat. Oleh karena itu mungkin Dr. Saliung harus menjelaskan bagaimana untuk menyembuhkan mental yang sakit. Dan kemudian menjaga supaya tetap sehat. Menurut pandangan Buddhis, mental yang sakit itu karena keinginan yang kelewat batas. Keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Sekalipun keinginan itu bukan kejahatan. Apalagi kalau ibu bapak dan saudara ingin mengubah yang tidak bisa diubah. Apa yang bisa diubah? Oh, banyak sekali. Pakaian bisa diubah, makanan bisa diubah, kendaraan bisa diubah, pekerjaan bisa diubah. Asal jangan mengatakan pasangan bisa diubah. Rumah bisa diubah. Hobi bisa diubah. Tetapi ada saat-saat di mana Anda dalam bahasa yang gampang mentok. Anda tidak bisa mengubah lagi. Antara lain usia tua. Siapa yang bisa mengubah usia tua? Supaya umur itu mandek. Anda mau mandek umur berapa? Umur 30? 50? 70? Tidak mungkin. Proses ketuaan itu setiap detik, bahkan lebih cepat dari detik itu dan tidak bisa dihentikan. Kemudian sakit. Orang-orang besar, orang-orang suci, Guru Agung Buddha Gautama sendiri juga sakit. Kena disentri menjelang beliau meninggal dunia atau parinibbana. Dan akhirnya kematian. Kematian ini menakutkan. Bahkan mungkin sampai sekarang kalau kita berbicara tentang kematian, banyak orang yang merasa itu tabu. Jangan Bang. Jangan ngomong itu. Tidak baik itu. Jadi membicarakan kematian itu tidak baik. Karena itu dianggap tabu. Tetapi siapa yang bisa menghindari kematian? Kalau kita melayat saudara kita atau kenalan kita yang meninggal, dalam bahasa Pali dikatakan yakta etang tata idang. Yakta idang tata etang. Yakta etang seperti dia. Yang meninggal, jenazah yang kita lihat itu. Yakta etang tata idang. Demikian juga saya nanti. Yakta idang seperti saya, demikian juga dia. Itu tidak bisa dihindari. Dan kalau kita bisa ingin menghindari itu, itu menjadi penyakit jiwa. Jiwa kita menjadi sakit karena ingin mengubah yang tidak bisa diubah. Ingat ibu bapak dan saudara bahwa tidak semua hal dalam kehidupan kita ini bisa diubah sesuai dengan selera kita. Kadang-kadang kita juga bisa mengubah sedikit. Kadang-kadang kita bisa berubah tetapi hasilnya tidak sesuai dengan
selera kita. Tetapi jangan dilupakan ada sesuatu yang sama sekali tidak bisa diubah. Dan kalau kita tidak memahami itu akan menjadi stres besar. Kita akan menderita sampai nanti kita menutup mata. Kalau seseorang tidak bisa mengubah yang dia inginkan sesuai dengan seleranya, timbullah kebencian. Tidak senang, kemarahan, kejengkelan, kebencian itu adalah kotoran batin. Dan dalam psikologi modern itu menjadi penyakit jiwa. Tidak usah malu kalau dikatakan sedang sakit jiwa. Yang penting bukan kelainan jiwa. Demikian juga karena banyak berhasil, banyak maju, usahanya juga sangat berhasil, timbullah keakuan yang luar biasa. Ada orang-orang yang sering dikatakan megalomaniak. Jadi senang sekali kalau dia dipuji, senang sekali dia menceritakan keberhasilannya. Keakuan yang sangat luar biasa. Yang di dalam bahasa Pali disebut moha. Dan keakuan itu sebenarnya adalah sumber dari segala kotoran batin. Baik keserakahan maupun kebencian. Oleh karena itu, saran kami, oleh karena itu apa yang diajarkan oleh Dhamma adalah cobalah menyeleksi keinginan kita. Jadi kalau kita mempunyai keinginan, rencana, apapun, diseleksi, dipilih-pilih. Apakah sesuai dengan kemampuan saya? Apakah baik? Itu sudah tentu ya. Apakah baik? Jangan sampai rencana atau keinginan itu adalah kejahatan yang menghancurkan kita dan merugikan orang lain. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah apakah sesuai? Apakah sesuai dengan kemampuan kita? Kalau keinginan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, dengan kemampuan saya, maka keinginan itu menjadi sumber penyakit mental. Dan akibatnya adalah penderitaan, ketegangan, ketidaknyamanan yang terus-menerus. Nah, sekarang ini Ibu Bapak dan Saudara, menyeleksi keinginan, memilih-milih keinginan itu sangat penting sekali. Sangat-sangat penting. Mengapa? Karena temptation, rangsangan, tawaran yang ada di sekitar kita ini sangat banyak. Lewat televisi, televisi mungkin sudah tidak canggih lagi, lewat handphone. Kita bisa mendapatkan rangsangan, mendapatkan bujukan, temptation yang tidak ada habis-habisnya, yang sangat menarik. Demikian juga berita-berita, gosip dan lain-lain, olok-olok, cemoohan dan lain-lain banyak sekali. Nah, bagaimana kita harus memilih, menyeleksi keinginan kita dan melindungi mental ini supaya tidak menjadi sakit. Ya, kalau kita tidak menjaga diri, bisa menjadi gila juga. Gila itu adalah mental yang lain. Lain dari wajarnya mental manusia pada umumnya. Saya ingin mengakhiri pengantar ini dengan contoh yang sangat menarik. Saya pernah menyampaikan ini mungkin pada waktu Acan Bram berbicara di Solo, di hotel, mungkin di hotelnya Ibu. Temptation, tantangan, godaan, rangsangan di sekitar kita dan di dunia ini sangat banyak sekali. Yang kelihatannya baik-baik maupun yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, tetapi menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang seolah-olah memberikan kenikmatan dan lain-lain.
Dan kemudian itu menimbulkan masalah. Kalau kita tidak hati-hati, tidak menyeleksi keinginan itu menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Timbullah ketegangan, kesedihan, patah semangat, kemudian bisa-bisa melakukan kejahatan yang baru. Ada satu perumpamaan, seperti kita ini sedang berjalan di jalan, dan jalan itu tidak mulus semua. Ada yang mulus, ada yang rata, ada yang bagus. Tetapi juga ada jalan yang rusak. Yang berlubang-lubang, yang batu kerikilnya itu tajam-tajam. Dan itu tidak nyaman. Tidak nyaman bagi kita untuk berjalan di jalan yang tidak mulus, tidak nyaman itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengubah jalan itu? Tidak mungkin, jalan itu terlalu panjang, jalan kehidupan ini terlalu panjang. Sampai kapan akhir hidup kita sekarang kita tidak tahu. Dan jalan yang akan kita lewati itu kita tidak bisa menduga. Mungkin di sana juga ada kerikil-kerikil yang tajam, ada beling dan lain-lain. Kalau Anda sibuk untuk mengubah jalan itu, supaya Anda bisa hidup nyaman, enak, jalan dengan tenang, dengan nyaman, itu akan menimbulkan masalah yang baru. Dan itu impossible, tidak mungkin. Oleh karena itu, Dhamma mengajarkan ada cara untuk menghindari jalan yang berbatu-batu, yang berkerikil, yang berbeling-beling, yang sangat tajam, yang bisa membuat kaki kita berdarah. Ada cara untuk itu. Dan cara itu tidak mengubah yang di luar, tetapi mengubah kita dengan memakai sepatu. Biar saja jalan itu rusak-rusak, berkerikil, berbeling-beling, ada kotoran, ada becek dan lain-lain. Pakailah sepatu. Pakailah sepatu yang baik, solnya yang kuat, maka Anda akan bisa berjalan dimanapun dengan nyaman. Nah, malam hari ini Dr. Sakyung akan share kepada kita bagaimana membuat sepatu yang baik supaya kita bisa berjalan nyaman di jalan yang berbatu-batu, berkerikil, yang bagaimanapun juga, sehingga kaki kita tidak menjadi berdarah-darah, sehingga mental kita tidak menjadi sakit. Kalau kita mempunyai mental yang sehat, mental yang kuat, maka kita siap berjalan di jalan kehidupan ini dengan nyaman. Dan itu harus dilatih. Anda tidak bisa, dan saya sering mendapatkan WA atau bertemu langsung umat kita yang baru kesusahan, baru anaknya jadi masalah, kakak beradik kandung sekolah di luar negeri dan lain-lain, tetapi ada masalah dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga masalah dengan suami bermasalah dengan istri dan lain-lain. Bante, mbok saya diberi parita. Parita itu doa, mantra yang bisa saya kuatlah, Bante. Syukur masalah-masalah ini bisa selesai. Saya sering mendapat permintaan seperti itu, tidak hanya sekali, beberapa kali. Kalau mengatakan tidak punya, lalu bagaimana? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada parita yang membuat kita menjadi kuat, bijaksana, mentalnya sehat, siap menghadapi masalah, siap menghadapi perubahan. Mantra atau doa atau parita seperti itu tidak ada. Yang kita butuhkan adalah ayo kita berjuang. Berlatih, dan berlatih. Menghadapi masalah-masalah dengan bijaksana. Latihan kita menghadapi masalah-masalah dengan bijaksana itu membuat kita menjadi bijak.
mental kita menjadi sehat. Pengetahuan kita, latihan kita itulah yang menjaga mental kita sendiri. Itu saja pengantar saya. Selamat mendengarkan paparan Dr. Sakyung. Dr. Sakyung seorang umat Buddha yang sangat mengerti Dhamma, sangat mendalam. Bagaimana Bante bisa tahu, oh saya membaca statusnya itu. Ini bukan status biasa ini. Semoga yang membaca juga memahami. Pernah menjadi samanera juga selama 2 minggu di Watukong. Dan banyak membantu kami, banyak membantu sangga. Baik kalau upacara besar, papaja samanera dan lain-lain. Terima kasih banyak ya Dr. Sakyung. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Terima kasih. Selamat malam, Sepihutu, Namo Buddhaya. Saya mohon izin, Bante, kami tidak berdiri di atas panggung ini. Kami akan berdiri di sana. Bagian dari penghormatan kami kepada Bante, kepada Ibu Bapak semua, kami mohon izin. Sungguh berbahagia sekali saya pada malam ini bisa mendapatkan kesempatan berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan materi ini yang secara khusus diminta oleh Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahatera. Yang jujur Bante, kami sempat bertanya apakah kami layak untuk memberikan materi ini. Karena saya pribadi terus belajar, terutamanya khususnya juga belajar dari Bante. Jadi mari kita bersama Bapak Ibu untuk bisa belajar bersama. Bahkan sampai saat ini pun saya selaku dokter, selaku psikiater itu terus belajar bersama orang-orang yang kami dampingi, kasus-kasus yang kami hadapi, karena beliau-beliaulah guru yang terbaik bagi kami. Dimana kalau kita berbicara tentang kesehatan mental itu sungguh luar biasa, luas sekali. Tadi Bante sudah menyampaikan beberapa pengantar begitu. Bahkan apa yang kami temui di lapangan itu belum tentu sama seperti yang kami dapatkan pada saat pendidikan. Saking begitu luasnya. Dan ketika kita berbicara tentang mental, itu adalah sesuatu yang tampaknya kita sulit untuk membayangkan begitu. Kalau kita berbicara tentang fisik, perutnya sakit langsung menunjuk pada perut. Kepalanya sakit langsung menunjuk pada kepala. Nah, mental itu di mana? Nah, kami akan memaparkan dari sudut ini merupakan sudut pandang kedokteran, sudut pandang di mana sesungguhnya mental itu sendiri bisa dipandang dari banyak sudut. Baik, ada beberapa uraian materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Bante sampaikan arahannya kemarin. Tapi jika masih kurang, maka mari kita terus belajar bersama. Karena salah satu cara untuk menjaga mental yang sehat juga adalah terus belajar, mempunyai pengetahuan yang cukup. Karena dengan pengetahuan yang cukup itu pula seseorang itu bisa sadar. Tadi Bante menyampaikan bahwa apakah kita sadar bahwa kita itu sehat atau sakit. Nah, tentu kita harus tahu bagaimana membedakan sehat atau sakit. Nah, sedangkan kalau untuk sehat mental itu sendiri, karena saking luasnya, bisa jadi kita pun juga tidak menyadari bahwa kita sakit, begitu. Karena ketika kita berbicara misalnya tentang mental yang sakit atau di sini gangguan mental, itu sendiri juga dari gangguan yang ringan sampai gangguan yang berat.
Tadi Bante menyampaikan bahwa istilahnya Bante kelainan, sudah menjadi lain. Nah, itu dari sudut pandang kedokteran adalah gangguan yang berat. Nah, seseorang yang mungkin mengalami kecemasan yang berlebih, di dalam situasi-situasi seperti ini saja, itu bisa menjadi sangat stres, sangat tertekan. Kami menggunakan kejadian-kejadian sehari-hari agar kita semua bisa memahami bagaimana untuk menjaga sehat mental. Bagaimana seseorang tetap tenang di dalam situasi apapun dan tetap percaya. Baik, ini topik-topik bahasan yang kemarin atas arahan Bante, kami tambahkan juga fakta dan mitos gangguan mental, Bante. Pertama, kita akan belajar apa itu, bagaimana tanda mental yang sehat. Kemudian, apa yang menjadi tanda dan menjadi tipe dari gangguan mental. Sangat banyak sekali. Kemudian, apa saja faktor penyebab gangguan mental itu sendiri. Fakta dan mitos tentang gangguan mental, dan yang terakhir adalah cara menjaga sehat mental. Nah, ketika kita berbicara tentang sehat, sehat itu adalah sehat yang utuh. Sehat di mana seseorang itu sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya, sehat pula secara sosialnya atau bagaimana interaksinya dengan orang lain, dan juga sehat secara spiritual. Ini adalah definisi sehat yang dirumuskan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi ketika kita menyatakan diri kita sehat, maka keempatnya itu harus terpenuhi. Nah, sehat mental dan fisik itu sama pentingnya dan saling berkaitan. Karena ketika fisik itu mengalami sakit, bisa jadi mentalnya pun bisa mengalami sakit. Ataupun sebaliknya, tidak jarang kami temui. Sebenarnya yang bermasalah adalah di sisi mentalnya, tapi menimbulkan keluhan-keluhan di fisiknya. Nanti kita akan sampaikan apa saja tanda-tandanya kalau fisik itu berkaitan dengan gangguan mental atau gejala sakit mental. Kemudian ternyata mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau mungkin punya pemikiran begitu. Ketika melihat seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat, saudara-saudara kita yang misalnya di tepi jalan, kita lihat hujan pun dia tetap berada di situ, tidak mandi dan sebagainya. Nah, ada pemikiran bahwa orang tersebut, saudara kita tadi itu tidak bisa sakit. Ini sebenarnya anggapan yang tidak tepat. Karena sebenarnya orang dengan gangguan mental yang berat seperti itu, sebenarnya menurut WHO, kami selalu harus berbicara selalu berdasarkan data yang ada, itu berkurang usianya 10-15% dari seharusnya. Jadi misalkan kita seharusnya angka harapan hidupnya itu sekitar 80 tahun, maka umurnya akan berkurang 70 atau 65 tahun. Mengapa? Ya, kita bisa bayangkan ketika beliau tidak mandi, makan tidak teratur dan sebagainya begitu. Bagaimana daya imun tubuhnya? Lalu mengapa bisa timbul anggapan bahwa mereka tidak bisa sakit? Karena Bapak Ibu tidak pernah melihat mereka sakit. Tapi ketika Bapak Ibu bersama beliau, Bapak Ibu akan tahu betapa beliau itu sesungguhnya sangat rentan sakit. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau ada anggapan seperti itu, kemudian maukah kita seperti itu? Tentu kita tidak mau, karena kita sadar
bahwa hal itu justru menjadi lebih rentan sakit. Nah, maka tidak ada kesehatan tanpa sehat mental itu. Nah, kemudian kita harus menyamakan dulu persepsi atau pemahaman tentang apa itu sehat mental dan apa yang disebut dengan gangguan mental. Saya kutip dari Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa pasal 1. Sehat jiwa adalah kondisi di mana seseorang itu bisa berkembang secara fisik, bertumbuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga seseorang tersebut menyadari kemampuannya sendiri. Tadi Bante sudah mengutip, menyampaikan bagaimana itu memang merupakan adalah ciri atau tanda seseorang yang bisa menyadari kemampuannya sendiri. Kemudian bisa mengatasi tekanan, dapat bekerja secara proaktif, artinya mampu bekerja, mampu memberikan pula kontribusi untuk komunitasnya. Nah, dan pengertian ini tidak bisa dipotong-potong. Jadi ketika kita menyatakan diri kita sehat jiwa, maka kita harus mampu untuk bisa satu, menyadari kemampuan kita sendiri, sehingga kita nanti tidak akan membebani diri kita sendiri dengan pengharapan-pengharapan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian bisa mengatasi tekanan di mana rasanya sampai berhenti nafas itu, maka tekanan itu pasti akan ada. Tapi apakah kemudian kita harus menghentikan nafas itu sendiri begitu? Ya, baik. Nah, ini tanda sehat yang mental. Tanda sehat mental pertama adalah perasaan sehat dan bahagia. Ini tentu sesuatu yang subjektif. Dan ini adalah suatu pilihan. Karena setiap orang itu punya alasan untuk berduka dan juga bahagia. Ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan hidup di setiap fase kehidupannya. Di setiap fase kehidupan kita, dari kita anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia, itu semua ada tantangannya. Sebelum memulai talk show ini, kami berbicara dengan Romo Effendi. Romo Effendi memiliki 2 orang anak, di mana pada saat di masa fase kehidupan beliau saat ini, anak-anak berada di luar. Ketika Romo tidak mampu untuk menerima kenyataan atau menerima perubahan dalam fase kehidupan itu, maka bisa jadi mentalnya pun mengalami goncangan. Dan ini tidak jarang kami temui. Maka izin Bante, tadi kami sampaikan di akhir sesi pemaparan ini, nanti kami kutip kembali dari video Bante, bagaimana kita bisa menerima perubahan. Itulah juga cara juga yang ampuh untuk menjaga mental kita agar tetap sehat. Kemudian dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dengan kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada satupun orang itu yang hanya punya kelebihan. Pasti dia ada kekurangan. Begitu pula tidak mungkin hanya kekurangan. Dia pasti ada kelebihannya. Tidak menuntut semua orang harus seperti keinginannya dan bisa mengembangkan sikap empati, andai aku jadi dia. Ini adalah salah satu ciri orang yang sehat mentalnya. Karena dia mampu melihat dari sudut orang lain. Kemudian yang keempat adalah mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Sadar setiap orang tadi unik, punya kelebihan dan kekurangan, sehingga dia akan berjiwa besar dalam melihat perbedaan, tidak mudah menghakimi dan menyikapi positif. Sehat mental itu sendiri adalah suatu rentang kondisi dari sehat sampai sakit yang luas sekali rentangnya. Jadi, dan juga merupakan hal yang wajar kalau seseorang itu tidak selalu dalam kondisi kesehatan mental yang prima. Sama seperti fisik kita.
Ya, nanti kami akan sampaikan beberapa tadi faktor penyebab nanti seseorang itu mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Nah, kalau kita berbicara gangguan mental itu apa? Ini adalah definisi secara kedokteran. Gangguan mental itu ditandai dengan adanya gejala-gejala. Nah, kalau tadi Bante sampaikan misalnya kita sedih begitu. Sedih itu adalah suatu hal yang wajar. Kita punya emosi, kita punya perasaan. Namun sedih yang bagaimana kemudian nanti akan menjadi gangguan mental. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Sekelompok gejala karena di kedokteran itu memandang bahwa mental itu aspeknya ada 3 sebenarnya Bapak Ibu. Yaitu pertama itu pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang berhubungan dengan penderitaan dan adanya gangguan fungsi dalam aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana caranya untuk mendeteksi kita memiliki adanya gangguan mental? Yang pertama adanya gangguan fungsi. Yang tadinya bisa kewihara, kok lama tidak kewihara, seperti itu. Ini patut dipertanyakan. Bukan gangguan sudah pasti gangguan mental, tapi patut dipertanyakan begitu. Yang biasanya dekat dengan tetangga, tiba-tiba kok lebih banyak di rumah saja, tidak mau bergaul dan sebagainya. Nah, okay. Kemudian dari pekerjaan, yang tadinya bisa bekerja dengan baik, kemudian terganggu, tidak bisa bekerja, atau pekerjaannya menjadi tidak optimal, ataupun fungsi penting lainnya. Ini adalah bagaimana untuk melihat ada enggak gangguan mental begitu. Tapi jangan buru-buru Bapak Ibu langsung diagnosa ini gangguan mental begitu. Kemudian adanya penderitaan atau distress, di mana kondisi itu adanya gangguan fungsi itu kemudian akan menyebabkan kesulitan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian ini juga bisa menjadi suatu hal untuk mendeteksi, yaitu perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Dan yang terakhir, yaitu adanya bahaya. Karena mungkin perilaku itu bisa berpotensi membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, kalau berbicara tentang gejala-gejala tadi itu, ada gejala pikiran, kemudian gejala perasaan, gejala perilaku, dan gejala fisik. Nah, gejala pikiran ini misalnya yang pertama disebut dengan preokupasi Bapak Ibu. Ini adalah isi pikiran seseorang itu tertuju pada sebuah ide yang berkaitan dengan emosi yang sangat kuat. Misalnya khawatir hal buruk terjadi. Kemudian khawatir tidak bisa tidur. Pikiran tentang penyakit yang berat, kemudian masa depan yang suram. Kemudian atau ada pikiran yang obsesif, berulang-ulang. Rasanya kok pintu belum dikunci, kompor belum dimatikan, cuci tangan berulang-ulang terus. Nah, itu dinamakan pikiran yang obsesif. Sehingga bisa mendorong nanti perilaku kompulsif. Seseorang itu kemudian melakukan tadi, mengecek. Sudah sampai ke wihara, pikirannya teringat, tadi belum dikunci di rumah, pulang. Sudah sampai di sana, balik lagi ke wihara, teringat lagi, balik lagi. Nah, itu yang ekstrimnya Bapak Ibu. Kemudian adanya gangguan konsentrasi, tidak bisa fokus, mudah lupa, dan juga nah, ini Bante juga yang merupakan bagian dari tadi yang Bante sampaikan, ini sudah kelainan, jiwanya lain. Nah, ini merupakan ciri dari gangguan jiwa yang berat, yaitu keyakinan palsu yang nggak bisa diubah dan dia hidup dalam delusinya atau wahamnya itu. Ada banyak, ada waham bersalah, delusi tentang dirinya yang bersalah, berdosa.
Kemudian tentang hal-hal yang bersifat mistik. Aneh. Aneh ini kalau di luar negeri itu bisa sampai ada alien yang bisa berkomunikasi dengan dirinya. Nah, kalau kita di sini ya aneh, di luar logika, di luar realita. Kemudian curiga yang berlebihan. Ya. Gejala-gejala ini bisa juga dialami, nanti kami sampaikan satu kondisi sakit ya Bapak Ibu yang bisa juga nanti ada gejala-gejala ini, yaitu demensia. Curiga uangnya diambil, dicuri, curiga orang akan menyakiti dirinya, padahal sebenarnya tidak ada. Dan ini biasanya disertai halusinasi, yaitu halusinasi itu sesuatu itu nggak ada, tapi berkaitan dengan panca indera. Misalnya hari ini saya melihat kakek saya datang yang sudah meninggal. Nah, saya melihat, ini berkaitan dengan panca indera penglihatan. Atau saya mendengar suaranya. Tapi ini berulang-ulang dan mengganggu Bapak Ibu. Karena ada sekitar 10 atau 15% halusinasi yang tidak patologis atau tidak sakit sebenarnya. Jadi, misalnya Romo, pernah enggak Romo tiba-tiba dengar kok ada yang panggil begitu? Belum pernah. Baik. Ada enggak di antara Bapak Ibu yang tiba-tiba seperti itu? Coba, berani? Angkat tangannya. Tidak ada? Romo pernah? Wah, baik. Ya. Jadi belum tentu juga fenomena seperti itu kemudian langsung dianggap halusinasi yang sakit. Kita bisa tiba-tiba terlintas, loh kok ada yang manggil ya tadi ya. Tapi perbedaannya adalah itu hanya terjadi sesekali dan tidak mengganggu fungsi-fungsi kita tadi. Kemudian gejala perilaku dapat berupa penarikan diri secara sosial, jadi menutup diri, perilaku yang ekstrim, perilaku yang aneh, ya, tertawa atau bicara sendiri. Ini juga kalau lihat handphone, Bante, akhir-akhir ini sering tertawa dan bicara sendiri seperti itu. Tapi karena fenomena melihat handphonenya. Kemudian perilaku yang kacau dan tidak jelas tujuannya. Mondar-mandir, keluar masuk begitu, tidak jelas tujuannya. Bolak-balik ke rumah tetangga, balik lagi. Nah, agresif, impulsif tanpa mempertimbangkan dampak perilaku. Agresif, impulsif ini banyak sekali bentuknya dan belakangan ini juga banyak sekali kasusnya di mana seseorang itu kemudian menyakiti dirinya sendiri. Pola perilaku lain yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain yang terjadi berulang-ulang. Nah, kalau di sini saya menyampaikan ini ada tipe di mana ini merupakan juga bagian dari gangguan mental, yaitu adiksi ataupun kecanduan. Termasuk bagaimana seseorang itu bisa adiksi atau kecanduan berbelanja, judi, seks, makan, bekerja, dan juga berkaitan dengan cinta. Kemudian gejala perasaan, yaitu sedih, cemas, takut, khawatir, curiga, marah. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa itu mengarah pada gangguan mental? Kalau perasaan tersebut berlangsung hampir sepanjang waktu atau ekstrim, dan tidak ada pencetus yang signifikan. Tidak ada sebenarnya hal yang menakutkan, tapi dia terus merasa takut. Nah, ini gejala fisik, sulit tidur atau banyak tidur. Nafsu makan yang menurun, kemudian ataupun meningkat. Jadi memang bisa sebaliknya, gitu ya. Kemudian keluhan fisik yang samar, sakit kepala,
lelah, napas yang pendek atau sesak, kemudian gangguan pencernaan, dada yang berdebar-debar, nyeri otot. Bahkan gejala yang signifikan Bapak Ibu pada gangguan mental tertentu itu bisa sampai lumpuh, kejang, dan buta. Tapi ketika diperiksa tidak ada hal yang mendasari kelainan fisiknya. Tapi setelah mendengarkan uraian ini, jangan langsung sekali lagi menyatakan diri Bapak Ibu, saya gangguan mental karena sakit kepala mendengar penjelasan Dr. Liung yang tidak dimengerti begitu. Nah, bukan seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gejala-gejala fisik sering dikeluhkan orang dengan depresi ya. Bapak Ibu pasti sering mendengar kata depresi ini. Ini merupakan salah satu gangguan mental yang terbanyak memang penderitanya. Dan seseorang itu ketika mengalami depresi bisa jadi dia datang bukan dengan aku sedih, aku murung, aku nggak bergairah, tapi dia merasa kelelahan, nggak bisa tidur, mual terus-menerus, berdebar, nyeri punggung, diare, nyeri kepala. Jadi keluhan-keluhan fisik tadi itu Bapak Ibu. Ternyata setelah kami akses atau di asesmen lebih lanjut, oh ternyata ada gejala depresinya, gangguan depresi mendasarinya. Nah, jadi setiap orang itu bisa mengalami gejala gangguan mental tadi yang sebelum kami jelaskan, tapi gejala tersebut tidak identik dengan diagnosa gangguan mental. Karena bisa saja gejala itu reaksi stres sementara. Untuk memastikan perlu dilakukan pemeriksaan profesional. Nah, terutama bila gejala tersebut sudah berpengaruh pada kualitas hidupnya. Ini juga salah satu fenomena akhir-akhir ini Bapak Ibu, banyak orang yang mendiagnosa dirinya sendiri. Kayaknya saya depresi deh, kayaknya saya bipolar, kayaknya saya gangguan cemas. Gitu. Jangan buru-buru mendiagnosa diri sendiri karena boleh jadi yang dialami itu adalah juga reaksi normal, bukan gangguan mental. Karena itu diperlukan pemeriksaan. Ini adalah tipe gangguan mental, banyak sekali. Tadi yang Bante sampaikan sudah sampai kelainan jiwanya. Nah, schizophrenia. Ini adalah gangguan jiwa berat, di mana seseorang itu sudah tidak bisa membedakan realita, gitu, ya, memiliki delusi, memiliki halusinasi, dan bisa jadi fenomena yang ada di sosial atau di masyarakat atau di komunitas itu sebenarnya adalah juga schizophrenia yang tidak terdiagnosa atau tidak terdeteksi. Nah, ada bipolar, kemudian juga depresi, yang paling banyak anxiety, kecemasan, gangguan tidur, gangguan adiksi atau kecanduan, gangguan kepribadian. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin yang tadi Bante sampaikan megalomania juga ada di sini Bante. Harus kita cari satu persatu gitu ya. Banyak. Nah, disampaikan saat ini juga kita mengalami darurat kesehatan mental. Karena ini berdasarkan data yang ada di Indonesia, sekitar 14 juta orang yang berusia di atas 15 tahun ini mengalami gangguan mental emosional berupa gangguan depresi dan kecemasan. Jadi sekitar 14 juta orang. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, bahkan WHO mencatat 450 juta orang di dunia saat ini menderita gangguan mental dan hampir 1 juta orang melakukan bunuh diri setiap tahun. Nah, kemudian apa penyebab dari gangguan mental itu sendiri? Ini mitosnya, oh mungkin karena dia lemah. Nah, dia orangnya nggak kuat begitu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini penyebabnya itu multifaktor. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan mental. Bisa jadi satu faktor, misalnya trauma, kecelakaan. Kemudian mengalami trauma kepala, begitu. Nah,
Jadi ada faktor yang dinamakan faktor biologis, itu pertama faktor genetik, kondisi pada saat bagaimana dia di dalam kandungan, bagaimana gizinya, bagaimana usia juga Bapak Ibu, mengalami radiasi, komplikasi penyakit, penyakit-penyakit berat, penyakit kronis, di mana misalnya juga secara usia orang itu masih produktif, masih bisa bekerja dengan baik, tiba-tiba harus misalnya mengalami gagal ginjal dan cuci darah. Nah, belum tentu orang tadi itu bisa menerima perubahan kondisi itu. Di samping kondisi sakit yang berat itu sendiri, gagal ginjal itu sendiri bisa mengganggu fungsi mentalnya juga, fungsi otaknya terutama. Trauma dan narkoba, di sini saya tuliskan penggunaan zat yang adiktif. Secara psikologis, bagaimana interaksinya di masa awal kehidupan, bagaimana dia proses belajarnya, dan juga tipe kepribadian tertentu memang bisa mengalami rentan untuk mengalami gangguan mental. Secara sosiokultural, jadi ada 3 aspek ini, biologis, psikologis, sosiokultural. Sosiokultural adalah ekonomi misalnya. Pada saat pandemi kemarin, di mana ekonomi menurun, banyak orang yang tidak bisa bekerja dan sebagainya. Hubungan satu sama lain, bagaimana pola asuh orang tuanya, perubahan sosial yang ada, perkawinan, kriminalitas, dan juga budaya. Jadi ternyata bukan karena pribadi yang lemah ya Bapak Ibu. Mitos gangguan jiwa itu juga kemudian yang lain adalah hanya terjadi pada orang dewasa. Padahal dari semua rentang usia itu bisa mengalami yang namanya gangguan mental. Dan bahkan penelitiannya dari WHO, 1 dari 7 anak dan remaja itu mengalami masalah psikologis saat ini. Dan ini penelitian yang terbaru, 1 dari 3 remaja Indonesia itu mengalami masalah kesehatan mental. Apa saja penyebab gangguan jiwa pada anak? Pertama adalah masalah dalam keluarganya. Jadi biasanya ketika dilakukan proses pengobatan atau terapi untuk anak, orang tua pasti akan dilibatkan. Masalah di sekolah, pergaulan, kemudian penggunaan gadget, medsos saat ini, juga bagaimana belajarnya, dan juga hormonal. Nah, ini salah satu mitos yang lain adalah orang gangguan jiwa itu berbahaya. Karena ketika kita mendengar kata gangguan mental itu kita sudah takut, kita sudah menghindari mereka. Padahal tadi sudah disampaikan ada banyak sekali gangguan jiwa mental yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri beberapa jenis gangguan jiwa itu bisa menyebabkan individu berbuat kejahatan, namun ternyata dari penelitian tidak ada hubungan langsung antara gangguan jiwa dengan perilaku kriminal. Hanya 3-5% kasus kejahatan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa, dan justru 10 kali orang yang mengalami gangguan jiwa itu justru jadi korban kejahatan daripada orang yang bukan penderita. Nah, mitos yang lain adalah dia harus diasingkan atau dijauhi. Nah, ini muncul karena mungkin ada anggapan gangguan jiwa tadi tidak dapat disembuhkan atau dikontrol. Nah, ini berkaitan dengan gangguan jiwa yang berat tadi. Padahal gangguan jiwa berat tadi, skizofrenia itu pun ada pilihan-pilihan terapi atau pengobatannya. Faktanya banyak gangguan jiwa yang dapat disembuhkan dan dikontrol dengan bantuan terapi obat dan non-obat. Penderitanya sehingga bisa dapat beraktivitas normal maupun berprestasi. Saya gunakan gambar ini, saya merasa kesepian, itulah yang dirasakan orang dengan gangguan jiwa. Karena itu membuat mereka juga menjadi ragu, menjadi takut untuk meminta pertolongan. Nah, ini poin yang terakhir, yaitu bagaimana cara menjaga sehat mental. Di sini ada kata kuncinya self care, peduli, merawat diri sendiri. Pertama adalah jaga dari kondisi kesehatan fisiknya, tidur dan istirahat yang cukup.
yang cukup, yang berkualitas, yang konsisten. Berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat. Nah, karena kondisi fisik tadi bisa juga menyebabkan gangguan-gangguan pada fungsi mentalnya. Yang selanjutnya adalah merawat secara emosional. Melakukan atau belajar, melatih, mempraktekkan manajemen stres. Salah satu definisi stres adalah tidak mampu menerima kenyataan, menginginkan sesuatu hal di luar kenyataan. Nah, itu akan juga membuat kita stres secara psikologis atau emosional. Tapi ketika kita bicara stres, stres itu juga ada stres secara fisik. Tidak makan, telat makan, tidak teratur, karena saking terus bekerja, lupa waktu. Nah, sehingga kemudian tubuhnya akan terpengaruh. Mentalnya pun juga akan terpengaruh. Belajar memaafkan. Memaafkan ini yang kami pahami juga, Bante mohon koreksinya jika salah, memaafkan diri kita sendiri. Bukan hanya memaafkan orang lain. Jadi mempunyai sikap cinta kasih, belas asih bukan hanya kepada orang lain tapi juga kepada diri kita sendiri. Tumbuhkan rasa sayang dan apresiasi diri. Orang lain mungkin tidak bisa mengapresiasi kita, tapi kita selalu punya pilihan untuk mengapresiasi diri kita atau tidak. Menghargai apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita perjuangkan, kita perbuat atau tidak. Nah, inilah bagian yang tadi Bante sampaikan, menggunakan sepatu itu. Apakah Bapak bisa meminta semua orang ini tidak perlu di muka bumi ini, mungkin di ruangan ini, untuk setuju dengan apapun yang Bapak mau lakukan? Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena setiap orang punya pemikiran sendiri. Sekarang pertanyaannya saya balik. Bisa enggak Bapak menyukai semua orang di sini? Tidak bisa juga. Ya, demikianlah Bapak Ibu. Kita tidak pernah bisa untuk meminta orang lain itu menggunakan sepatu itu, tapi kita selalu bisa menggunakan sepatu itu. Kita selalu bisa menghargai. Tapi saya sering menggunakan apa yang diajarkan oleh Bante juga di dalam kaitannya dengan Dhamma, bagaimana juga tindakan kita itu juga haruslah bijak, tidak hanya baik. Saya tidak akan menguraikan banyak bagaimana itu bijak dan baik. Bante sudah sering menyampaikan. Karena juga jangan sampai bahwa apa yang kita pikirkan itu baik itu ternyata juga tidak bijak, tidak tepat. Bisa jadi orang lain tidak setuju tadi. Ya, kemudian bagaimana merawat atau peduli secara sosial. Carilah dukungan. Akseslah media sosial yang sifatnya positif. Kalau Bapak Ibu tadi mengakses media sosial atau tontonan yang bersifat menakutkan, mengerikan, terus-menerus, maka sudah dipastikan Bapak Ibu nanti malam bisa jadi mimpi buruk. Karena apa yang kita konsumsi secara kita lihat, kita dengar, itu juga akan mempengaruhi bagaimana otak kita. Dan sekali lagi ini adalah pilihan. Bapak Ibu ingin melihat yang positif atau yang negatif tadi. Memang yang negatif tadi itu tidak bisa terhindarkan. Bisa saja pada saat kita menonton begitu muncul. Tapi kita punya pilihan untuk terus penasaran melihatnya atau tidak. Atau mengubah, melihat yang lain. Itu contohnya. Akses bantuan profesional jika dibutuhkan. Nah, ini juga cara, mohon izin Bante tadi disampaikan bagaimana menggunakan sepatu itu.
Jangan ragu Bapak Ibu, jangan takut dan jangan malu untuk mencari bantuan. Karena bantuan itu sebenarnya bisa didapatkan pertama harusnya itu adalah dari keluarga. Tapi bisa jadi sakit itu juga pertama datang dari keluarga. Dari teman, dari rekan kerja. Dan di sini saya tambahkan Bante, atau tokoh agama. Bante tadi sudah menyampaikan bahwa bagaimana beliau sering mendapatkan curhat, mendapatkan pertanyaan, bagaimana Bante, agar saya bisa keluar dari masalah ini dan sebagainya. Atau bahkan tenaga kesehatan, psikiater dan psikolog ketika memang dibutuhkan. Kami harapkan setelah pemaparan ini Bapak Ibu nanti jangan takut dan jangan malu untuk mencari bantuan. Karena kalau Bapak Ibu justru menyadari saya membutuhkan bantuan, itu adalah satu awal yang baik untuk bisa mengalami pemulihan. Nah, diharapkan juga orang sekitar itu lebih peka dan mendukung, tidak menghakimi, tidak menstigma, atau mencap negatif, dan juga tidak mendiskriminasi. Ya. Kita bersyukur saat ini kesadaran tentang kesehatan mental ini luar biasa meningkatnya di Indonesia saat ini. Karena juga salah satu dampak dari medsos juga ya Bapak Ibu. Jadi semua itu selalu pasti ada positif dan negatifnya. Merawat kesehatan mental itu adalah sama pentingnya seperti kita merawat kesehatan fisik. Mari kita tarik napas sama-sama Bapak Ibu. Hembuskan. Satu kali lagi Bapak Ibu. Hembuskan. Satu kali lagi. Dengan menarik dan melepaskan nafas itu merupakan juga cara kita untuk mendapatkan satu kelegaan. Dan cara ini seringkali kami ajarkan. Kalau di dalam kedokteran modern ini ataupun di dalam psikologi dinamakan relaksasi. Oke. Dengan mengolah nafas, karena nafas itulah esensi kehidupan kita. Nafas ini berhubungan dengan otak yang berkaitan dengan emosi kita. Ternyata kita bisa lebih tenang, lebih rileks, lebih lega, dan lebih sehat mental tentunya. Dan mari kita pandang kiri kanan semua Bapak Ibu. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, katakan pada semua, saya ada untuk Anda. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Izin Bante selaku pembuka dan penutup, karena jujur inilah hal-hal yang bagi saya pribadi juga yang membuat kami terus untuk mengolah bagaimana agar menjadi sehat mental. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita sangat berbahagia, kita dekat dengan Dhamma. Dhamma adalah obat yang terbaik Bapak Ibu. Dhamma adalah obat untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini yang selalu ada tekanan, selalu ada tantangan, selalu ada perubahan Bapak Ibu. Mari kita tonton sama-sama Bapak Ibu. Kami mohon izin Bante. Jadi sehingga pada saat perubahan apapun pada diri Bapak Ibu ketika tadinya sehat, kemudian menjadi sakit, Bapak Ibu pun bisa tetap sehat mentalnya. Karena Bapak Ibu menerima perubahan sakit itu. Oke, mohon diputarkan. Kita sudah menjadi orang baik, tetapi apakah kita sudah siap menghadapi perubahan? Apakah kesejahteraan itu kekal, saudara? Apakah kemakmuran yang ibu bapak rasakan itu selamanya? Apakah kesehatan ini abadi? Semuanya berubah
meskipun Anda sudah menjadi orang baik. Apakah Anda bisa menghentikan perubahan itu? Tidak mungkin. Kita semua menjadi tua. Sudahkah saudara siap menjadi tua? Atau tidak ingin menjadi tua? Anda orang baik, tetapi kalau Anda menolak ketuaan, Anda menderita yang lain. Penderitaan yang lain. Penderitaan karena tidak bisa menerima perubahan. Dan itulah penderitaan mental, Bapak Ibu. Saya sampaikan video ini sebagai kaitannya juga tadi dengan pemaparan materi. Bapak Ibu bisa memilih untuk menonton sesuatu di medsos itu. Kita tidak selalu bertemu dengan Bante. Bante pun tidak selalu ada di muka bumi ini, tapi yakinlah medsos itu selalu ada. Kita selalu punya kesempatan untuk bertemu Bante. Saat ini sangat luar biasa perkembangan teknologi, Bapak Ibu. Semuanya pilihan ada pada kita, bukan di tangan orang lain. Terima kasih, demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Aplaus yang meriah sekali lagi untuk Dr. Sakliung. Ya, demikian tadi pemaparan materi dari Dr. Sakliung. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, marilah kita membuka untuk sesi tanya jawab. Karena ulang tahun Wihara Dhamma Sundara ini sangat spesial, maka akan ada beberapa door prize. Jadi silakan Bapak Ibu yang bertanya, angkat tangan, lalu sebutkan nama dan asalnya. Seperti itu ya. Untuk sesi pertanyaannya 3 dulu. Monggo Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Ya, Ibu yang baju merah, Ibu Dewi, pertama dulu. Selamat malam, nama saya Dewi dari Solo. Dokter, saya ingin bertanya, tadi dikatakan bicara sendiri itu juga termasuk salah satu gejalanya. Cuma bicara sendiri dengan self-talk, itu perbedaannya apa ya dok? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Dewi. Yang bertanya dapat door prize ya? Iya. Maka semangat untuk bertanya Iya. ya, Pak Ibu. Door prize-nya banyak dokter di depan. Ya. Tadi saya dengar ada 32 ya dari Pak Subekti. Jadi jangan takut tidak kebagian. Ya. Ya, terima kasih Ibu Dewi, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya mengutip satu pernyataan dari seorang guru besar psikologi. Bicara sendiri itu disadari atau tidak? Self-talk yang dimaksud Bu Dewi itu adalah berdialog dengan diri sendiri dengan penuh kesadaran. Nah, kalau gejala tadi bicara sendiri itu tidak sadar. Dia merasa bahwa seperti ada seseorang gitu yang mengajak bicaranya. Orang lain yang melihatnya. Nah, kalau self-talk itu kita lakukan, misalnya, saya yakin ini saya mampu, saya bisa melalui ini, tidak apa-apa kok, kamu boleh bersedih dulu saat ini. Itu adalah bagian dari self-talk yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Sadar atau tidak? Ya, Bante. Self-talk juga bisa merupakan autosugesti atau afirmasi untuk diri sendiri. Nah, kalau gejala tadi itu, dia bicara sendiri itu, dia tidak sadar. Jadi sadar atau tidak seseorang itu melakukan itu juga merupakan satu indikator apakah itu gejala dari gangguan mental atau tidak. Demikian Bu Dewi, mudah-mudahan menjawab. Ya, satu lagi pertanyaan, monggo. Ya, Mas Taufik dulu.
Selamat malam Pak Dokter, saya Taufik dari Solo. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama tentang perasaan, emosi, itu dalam kedokteran medis itu sebenarnya itu punya fungsi apa bagi kita sebagai manusia gitu. Kok sepertinya begini, kalau saya kaitkan dengan ajaran Buddha, sepertinya kok kita harus tahu benar tentang perasaan. Di mana? Di Patija Samuppada saja, perasaan Wedana jadi salah satu mata rantai. Terus di Satipatthana itu jadi salah satu objek permohonan. Terus salah satu dari ciri arahat, kalau saya tidak salah, dari ceramahnya Bante Abhijato, beliau berbicara kalau salah satu ciri arahat adalah tidak tercemar perasaan. Nah, di kedokteran sendiri, perasaan itu sebenarnya seperti apa sampai kita harus begitu hati-hati gitu loh Pak. Itu seperti apa? Terus yang kedua, tentang sakit mental. Kalau beragama ini sepertinya sangat sekali beririsan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seperti yang tadi, berbicara sendiri. Terus seperti kita melihat sesuatu. Nah, bagaimana kita membedakan? Seperti kalau kita punya pencapaian meditasi, dibacaku atau apa, itu kita bisa lihat hal-hal yang gaib. Itu bedanya dengan sakit mental apa Pak Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan kebetulan pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan saya selama kami belajar Dhamma, belajar juga. Yang pertama tadi tentang emosi dan perasaan. Yang kami pahami kalau di dalam Dhamma tadi itu perasaan itu adalah suka, tidak suka, dan netral. Nah, kalau kita berbicara emosi atau perasaan pada psikologi atau ranah kesehatan mental, itu adalah ada 6 yang dasar. Rasa takut, rasa cemas, rasa marah, rasa sedih, rasa senang. Nah, ini tentu berbeda. Okay. Jadi itu 6 yang dasar. Walaupun saya tadi mungkin baru menyebutkan 5. Jadi berbeda aspek, begitu kita melihat, berbeda dari mana kita melihatnya. Kalau di dalam psikologi, maka atau di dalam ranah kesehatan mental, sering kita diajarkan emosi itu tidak ditolak, tidak ditekan. Nah, ini nanti akan ada irisannya bagaimana kalau kita berlatih meditasi, kita menyadarinya. Jadi menyadarinya, datang, pergi, datang, pergi. Jadi, nah kemudian tadi Bapak tanya, apa fungsi dari emosi ini? Semua emosi ini disampaikan memang dia memiliki fungsi, memiliki tujuan. Ketika Bapak cemas, Bapak mempersiapkan diri menghadapi ancaman, tantangan. Oke. Ketika Bapak marah, itu Bapak juga menjaga diri Bapak. Karena ada satu hal yang tidak disukai. Nah, perbedaannya adalah ini gangguan atau tidak. Apakah ini berlebihan atau tidak? Apakah ini mengganggu fungsi tadi atau tidak? Apakah ini kemudian membahayakan dirinya ataupun orang lain tidak? Tadi yang disampaikan 4D itu ya, apakah ini kemudian terus-menerus sampai tidak bisa tidur dan lain-lain, sampai tidak bisa bekerja, sampai tidak bisa ngomong ke orang lain, berhari-hari begitu. Nah, akhirnya mengganggu dirinya. Maka emosinya itu sudah menjadi sebuah gangguan, sudah berlebihan. Namun, tadi emosi tadi itu, ini juga adalah sebuah fenomena yang saya sering menyampaikan kepada orang-orang yang kami dampingi. Emosi itu bukan ditekan, bukan ditolak, karena Anda tidak akan mungkin bisa. Aku nggak mau merasakan cemas ini. Nggak bisa, itu muncul alami apa adanya. Kenapa? Karena memang
Ini dari sudut kedokteran ya, bahwa kita ini memang punya otak emosi. Kita ini makhluk yang lemah di dalam alam yang luar biasa banyak bahayanya. Jadi dengan adanya rasa takut tadi itu menjaga kita. Contoh nyatanya seperti ini. Bapak pendidikannya apa? Bahasa Jawa. Pernah ujian ya Pak? Pada saat ujian cemas nggak? Ada rasa cemas nggak? Karena rasa cemas itu pula, kemudian perasaan cemas atau emosi cemas itulah yang membuat Bapak itu belajar, mencari tahu, mempersiapkan diri. Coba kalau tidak ada cemas itu sama sekali, Bapak mungkin besok baru ketahuan nanti ternyata tidak bisa. Tadi Bante menyampaikan sembrono. Itulah salah satu fungsi tadi cemas itu. Tapi bagaimana kita kemudian tidak hanya hidup dalam kecemasan itu saja, tapi ada kemudian tindakan-tindakan lain Pak. Tadi kan belajar dan sebagainya. Dan kemudian juga yang paling penting lagi, menerima apapun hasilnya tadi. Karena kalau Bapak terus ingin mengendalikan hasilnya, nah itulah yang akan membuat Bapak menjadi stres, tegang. Dan ternyata dilalanya hasilnya memang belum sesuai dengan harapan. Tadinya sudah takut, jadilah begitu. Tapi apapun hasilnya ketika Bapak bisa menerima, oh ya, oke. Kemudian aku akan berusaha lagi, aku akan berjuang lagi, aku akan coba lagi. Ini adalah suatu sikap mental yang berbeda. Gitu. Maka sikap mental yang kedua tadi itu, yang menerima tadi tidak akan terjatuh dalam stres yang berlebihan. Tapi ketika Bapak sedih tadi kan, Bapak kan tidak suka itu, menolak, membenci itu, bahwa aku tidak lulus itu. Karena itulah Bapak kemudian berusaha untuk belajar. Nah, disitulah poinnya tadi itu, kebencian dalam hal emosi, tidak suka tadi ya, akan membantu Bapak untuk keluar dari situasi itu. Demikian Bapak yang pertanyaan pertama ya. Yang kedua tadi tentang oke, baik. Ini agak rumit ini penjelasannya memang. Ini kami dapatkan pemahaman ini dari proses seminar dan pelatihan yang pernah kami ikuti. Ketika Bapak melihat seseorang itu mengaku memiliki ini itu dan ya, lihatlah apakah keyakinannya tadi itu bagaimana manfaatnya pada dirinya. Misalnya saya merasa bahwa saya bisa melihat makhluk di sini misalnya, gitu. Apakah Bapak memaksakan keyakinan Bapak bisa melihat makhluk ini atau tidak? Itu juga yang membedakan. Karena kalau konteksnya kita berbicara dalam pelatihan spiritual, pelatihan Dhamma. Karena Dhamma selalu mengajak bagaimana kita itu agar bisa mengolah keakuan kita. Bahwa aku ini benar, Anda itu salah, begitu. Aku bisa melihat, Anda tidak bisa melihat. Dan aku sangat meyakini. Dan kemudian di dalam kehidupannya ini, kemudian yang bersangkutan ini tidak mandi, tidak makan, dan lain-lain. Jadi Bapak bisa langsung membedakan pasti kalau udah sampai begitu tarafnya ya. Ini gangguan atau orang suci, begitu. Atau orang yang, bukan orang suci tapi memiliki kemampuan. Itu juga bagaimana dia berfungsi dalam kehidupannya. Sepanjang yang saya pelajari di dalam Dhamma, dulu saya sangat tertarik tentang kesaktian-kesaktian itu Pak. Bagaimana alam dewa dan sebagainya itu. Mudah-mudahan saya bisa lihat itu dan sebagainya. Tapi sekarang, oke, udahlah, ya sudah cukup tahu saja. Begitu. Ada atau tidaknya, saya tidak akan memperdebatkan lagi pada Bapak.
Saya meyakini itu, ya cukuplah itu keyakinan untuk saya, tapi saya tidak akan memaksakan lagi pada Bapak. Begitu. Bapak tidak meyakininya, oke, nggak apa-apa, saya juga setuju kok. Anda meyakininya, oke, dasarnya apa, pandangannya apa, begitu. Nah, gitu Pak, ngalor ngidul mungkin apa yang saya jawab ini tadi itu, tapi memang agak rumit itu Pak untuk menjawab yang Bapak tanya tadi itu. Oke. Baik. Ya, demikian tadi pertanyaannya. Mungkin untuk karena keterbatasan waktu Pak Dokter, baik. masih ada rangkaian acara yang lain. Saya mohon maaf yang sebelumnya kepada hadirin yang berbahagia. Mungkin satu lagi pertanyaan dari YouTube ya Dokter ya, satu oke. aja. Iya, terima kasih. Dari YouTube ada satu dari. Pertanyaannya saya bacakan ya Pak Dokter ya. Dari Ibu Erni, apakah ada cara untuk menghadapi teman yang toksik? Karena kalau saran dari banyak sosmed, tinggalkan saja teman kalau sudah toksik dan sangat mengganggu. Tapi teman ini ada di circle kita, tidak dapat dihindari. Seperti itu Pak Dokter. Ya, ini memang kita biasanya punya kecenderungan untuk menolak atau tetap di situ. Jadi yang pertama adalah pahamin, kembangkan welas asih pada diri sendiri dulu. Untuk menghadapi teman-teman yang toksik tadi itu juga kita harus memahami juga mengapa perilaku toksik itu bisa terjadi. Kalau kita memahami perilaku toksik itu asalnya dari mana, mengapa dia bisa berperilaku demikian, nantinya lama-lama kita juga bisa merasa kasihan sebenarnya. Oke. Kembangkan dulu cinta kasih atau belas asih pada diri sendiri. Kalau memang kita belum sanggup atau kita merasa tidak nyaman, maka kita boleh menarik diri dulu. Menarik diri ini artinya memberi jeda. Oke. Mungkin kita tidak bertemu dirinya untuk beberapa waktu dulu, tapi bedakan dengan lari. Oke. Dengan lari dalam artian kita ini membencinya. Kita boleh beristirahat dulu, kita tarik napas dulu, kita makan dulu, kita ke wihara dulu, dan sebagainya untuk meredakan tekanan atau ketegangan pada diri kita dulu, sehingga tangki emosi kita, tangki pikiran kita sudah terisi lagi, kita kembali datang. Namun, kembali lagi pada menyadari kemampuan. Kalau kita merasa tidak mampu, maka kita juga boleh meminta bantuan orang lain, begitu. Jadi apa-apa itu jangan semua kita sendiri semua juga, tapi juga jangan juga semua itu orang semua, begitu. Ini agak menarik memang di bagaimana bisa untuk sampai ke titik situ. Jadi kembangkan welas asih pada diri sendiri. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, boleh juga memberi jeda dulu, baru masuk lagi kalau memang kita merasa siap. Kalau kita belum siap, ya moko, itu pilihan ada pada kita. Dan kemudian, ya memang kita akan melihat juga, kita akan menyadari juga nanti sampai sejauh mana kita bisa, kemudian, nah ini yang harus dipahami adalah bukan mengubah sebenarnya, tapi mengupayakan. Ini berbeda dengan mengubah. Kalau mengubah itu kita yang mengendalikan. Berupaya itu lakukanlah sebaik apa yang bisa kita lakukan. Kita ajak omong, kita ajak orang lain untuk membantu. Tapi orang tadi berubah atau tidak itu di luar kuasa kita. Itu adalah mengupayakan. Kalau mengubah, kita yang ingin agar dia ini menjadi diri kita. Nah, ingin menjadi diri kita, dan ketika tidak seperti itu maka kita kecewa. Ada perbedaan antara mengupayakan dan mengubah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Dan kalau memang tadi Bu Eri ya tadi ya, kalau Bu Erni, Dokter, dirasakan butuh, boleh meminta bantuan ke pertolongan profesional, begitu, ke psikolog atau psikiater. Rasanya kok aku terpengaruh ya dengan toksiknya itu. Nah,
Itu adalah bagian dari cara untuk menjaga kesehatan mentalnya agar tidak ikut-ikutan menjadi toksik. Yang tadinya kita tidak suka orang itu marah pada kita, akhirnya lama-lama kita yang marah kepada dia. Nah, itu adalah kalau sudah ikutan jadi toksik begitu. Oke. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Ya, kita beri aplaus yang meriah untuk Dr. Sakliung.